Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan di hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Rikola Dewi Rawa SEMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Weli Saputra, NIM 22104178112, Prodi Manajemen. Langsung ke pertanyaan dan jawaban. Jelaskan secara detail langkah-langkah dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, pengajuan permohonan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Calon debitur menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan seperti identitas, riwayat keuangan, tujuan penggunaan kredit, dan jaminan yang akan digunakan. Yang kedua, verifikasi dan analisis data. Bank melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen yang disampaikan oleh debitur. Analisis kredit. Bank melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Yang ketiga, penilaian kelayakan kredit. Berdasarkan hasil analisis, bank menentukan kelayakan kredit calon debitur. Analisis juga dilakukan untuk menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan, jangka waktu, suku bunga, dan persyaratan lainnya. Yang seterusnya, persetujuan kredit dan pengikatan dan pencairan kredit, serta pemantauan dan pengelolaan kredit. Bank akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kredit yang disalurkan, dan bank akan melakukan pengelolaan kredit termasuk penagihan pembayaran cicilan, pengawasan, dan penanganan kredit bermasalah. Soal nomor 2, perbedaan antara kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terletak pada jangka waktu pinjaman, tujuan penggunaan, dan karakteristiknya. Berikut penjelasannya. Kredit jangka pendek, jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek seperti modal kerja, pembelian bahan baku, dan pembayaran tagihan. Karakteristik pencairan cepat, fleksibel dalam pembayaran, tingkat bunga relatif rendah, jaminan biasanya berupa aset lancar persediaan piutang. Kredit jangka menengah, jangka waktu 1 tahun hingga 5 tahun. Tujuan untuk membiayai kebutuhan investasi jangka menengah seperti pembelian aset tetap, ekspansi usaha, dan pengembangan produk. Karakteristik pencairan lebih kompleks, pembayaran angsuran secara periodik, tingkat bunga lebih tinggi daripada kredit jangka pendek. Jaminan dapat berupa aset tetap atau kombinasi aset lancar dan aset tetap. Kredit jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih dari 5 tahun. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru, pengembangan infrastruktur, dan akuisisi perusahaan. Karakteristik pencairan lebih kompleks dan bertahap, pembayaran angsuran secara periodik, tingkat bunga relatif tinggi, serta jaminan biasanya berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin. Soal di nomor 3, apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank? Dalam melakukan penilaian kredit, bank umumnya memperhatikan beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, karakter, riwayat kredibilitas dan reputasi calon debitur, kemampuan membayar kewajiban secara waktu, integritas dan kejujuran calon debitur. Kedua, kapasitas, kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban, stabilitas dan proyeksi arus kas yang dapat mendukung pembayaran kredit, pengalaman dan kompetisi manajemen calon debitur. Yang ketiga, modal, kondisi keuangan dan struktur permodalan calon debitur, rasio-rasio keuangan
yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan. Sumber dan komposisi pendanaan dimiliki calon debitur. Seterusnya, jaminan. Aset yang dapat dijaminkan oleh calon debitur, nilai dan likuiditas aset jaminan, kepemilikan dan kelengkapan dokumen aset jaminan. Seterusnya, kondisi ekonomi, prospek industri atau sektor usaha calon debitur. Kondisi ekonomi makro dan mikro dapat mempengaruhi usaha calon debitur. Kebijakan pemerintah yang dapat berdampak usaha calon debitur. Seterusnya, pembiayaan, kebutuhan dan tujuan penggunaan kredit, kesesuaian jumlah kredit dengan kemampuan calon debitur, sumber pembayaran kredit dan kemampuan debitur menyediakan dana sendiri. Seterusnya, soal yang keempat, apa yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan sebuah bank dan bagaimana mereka berbeda dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan. Laporan keuangan tahunan sebuah bank biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu berbeda dengan laporan keuangan perusahaan non-keuangan, yaitu pertama, laporan posisi keuangan ataupun neraca. Bank menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas bank pada akhir periode pelaporan. Perusahaan non-keuangan fokus pada aset, liabilitas, dan ekuitas untuk operasional bisnis utama. Yang kedua, laporan laba rugi. Bank menyajikan pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan non bunga, beban non bunga, dan laba bersih. Sedangkan perusahaan non-keuangan atau non-keuangan fokus pada penjualan, harga pokok penjualan, dan laba operasional. Yang ketiga, laporan arus kas. Bank menunjukkan arus kas dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan perusahaan serupa namun aktivitas, investasi, dan pendanaan lebih terkait dengan operasi bisnis utama. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Menurut bank, menggambarkan perubahan dalam modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Perusahaan non-keuangan serupa lebih sederhana lagi. Yang kelima, catatan aset laporan keuangan. Bank memberikan informasi yang lebih rinci dan spesifik industri perbankan seperti klasifikasi aset dan liabilitas, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Sedangkan perusahaan fokus pada informasi yang lebih relevan dengan kegiatan bisnis utama. Soal nomor 5 ada dua. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang standar pelayanan pada sebuah bank? Sebutkan dan jelaskan. Pada umumnya, bank memiliki standar pelayanan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman positif bagi nasabah. Yang pertama, kesopanan dan keramahan. Yang kedua, kecepatan pelayanan. Yang ketiga, ketersediaan informasi, penanganan keluhan, keamanan privasi, dan inovasi dan teknologi. Soal nomor 5B, bank seperti apa menurut saudara sesuai dengan standar pelayanan tersebut? Berdasarkan standar pelayanan yang telah disebut sebelumnya, bank yang dapat dikatakan sesuai dengan standar pelayanan yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, bank dengan budaya pelayanan prima. Yang kedua, bank dengan teknologi canggih dan layanan digital terpadu. Yang ketiga, bank dengan fokus pada penanganan keluhan nasabah. Yang keempat, bank dengan reputasi keamanan dan kerahasiaan tinggi. Yang kelima, bank dengan inovasi produk dan layanan berkelanjutan. Contoh bank yang dapat memenuhi standar pelayanan tersebut antara lain bank-bank besar dan terkemuka baik di Indonesia maupun di tingkat internasional yang telah membuktikan komitmennya dalam memberikan pengalaman perbankan yang unggul bagi nasabah. Selanjutnya soal terakhir, soal yang keenam. Bagaimana regulasi perbankan dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank?
regulasi perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan. Bank harus mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan seperti risiko kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, dan lain-lainnya. Yang kedua, penerapan prinsip prudensial. Regulasi mendorong bank untuk menerapkan prinsip prudensial dalam menjalankan kegiatan usahanya. Strategi manajemen risiko harus mencerminkan prinsip prudensial seperti diversifikasi portofolio, pembentukan cadangan, dan manajemen likuiditas yang baik. Sekian dan terima kasih.